Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, kita akan belajar bab yang ke-7 kelas 9, meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar dan tawakal. Kalau kita mau sukses, kita harus optimis, ikhtiar dan tawakal. Itulah kunci sukses seseorang. Dan di dalam surat Al-Zumar ayat ke-53, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la naqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-53. Allah itu Maha Pengampun dan kita tidak boleh ada yang berputus asa. Dalam apa? Dalam hal apapun saja. Apalagi dalam kegiatan yang baik. Tidak ada kata-kata putus asa. Surat An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Astagfirullahal adzim. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dan sesungguhnya kepada Tuhan mula kesudahannya segala sesuatu. An-Najm ayat 39 sampai 42. Selanjutnya surat Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul adzim. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah menyintai orang-orang yang bertakwa. Surat Ali Imran ayat ke-159. Kandungan surat Az-Zumar ayat 53. Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah Subhanahu wa taala menyeru hamba-hambanya yang melampaui batas agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Perbuatan yang melampaui batas artinya adalah perbuatan yang dosa, perbuatan yang melanggar hukum-hukum Allah, dosa kecil ataupun dosa besar yang pernah dilakukan seorang, harus segera meminta ampun kepada Allah. Berputus asa dari rahmat Allah termasuk sikap tercela.
Sebagai seorang mukmin, kita harus selalu optimis akan mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat Allah akan diberikan kepada mereka yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan salah, kecuali para nabi dan rasul. Dosa dan kesalahan tersebut jangan sampai membuat putus asa dari rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh berputus asa. Jadi tidak ada kata-kata putus asa. Kandungan surah An-Najm ayat 39 sampai 42 yang artinya Allah berjanji akan memberikan balasan sempurna kepada orang yang mau berusaha keras. Setiap usaha atau ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidup hendaknya diawali dengan niat karena Allah semata-mata. Selain itu, memenuhi kebutuhan hidup untuk meraih surga, seorang hamba perlu juga ikhtiar sekuat tenaga, di antaranya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan dari Allah. Jadi perlu ikhtiar, perlu usaha, doa dan usaha. Mulai sesuatu dengan kebaikan apapun saja. Kandungan surat Ali Imran 159 yang artinya pesannya apa? Pesan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Melalui ayat ini Allah Ta'ala menyatakan bahwa Rasulullah SAW memiliki kepribadian yang lemah lembut, santun, berbudi pekerti luhur, akhlak mulia. Rasulullah tersebut merupakan rahmat dari Allah. Melalui ayat-ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk memaafkan dan memohon ampun atas dosa dan kesalahan orang lain. Demikian pula dengan kita, sebelum seseorang meminta maaf kepada kita, hendaknya kita memberi maaf terlebih dahulu. Dengan saling memaafkan, hidup menjadi tenang, harmonis dan terciptanya kerukunan. Tidak ada permusuhan. Karena apa? Karena Nabi mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Nabi mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada siapapun saja. Nabi mengajarkan kita untuk kita bersantun, untuk kita berbuat baik. Biar apa? Biar tercipta kerukunan antar umat beragama, antar kita sesama Islam. Dan pada bab ini juga menerangkan tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dalam bab ini tentang qalqalah. Apa itu qalqalah? Nanti kita akan mengenal qalqalah ada 2. Qalqalah apa? Qalqalah berarti memantul atau membalik. Dengan demikian, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul, membalik. Adapun huruf qalqalah ada 5. Bajada tako atau baju di toko. Ada 2. Qalqalah sugro dan kubro. Qalqalah sugro itu apa? Suatu lafaz dibaca qalqalah sugro apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun. Selanjutnya adalah qalqalah kubro. Apakah qalqalah kubro itu? Suatu lafaz dibaca qalqalah kubro apabila di dalam terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup tetapi diwakafkan atau berhenti sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca sukun. Dibanding qalqalah sugro, cara membaca qalqalah kubro memantul lebih kuat atau lebih mantap. Inilah pembahasan dari bab ke-7 kelas 9 menerangkan tentang meraih kesuksesan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Kalau kita mau sukses, kita harus optimis. Kalau mau sukses, harus ikhtiar. Kalau mau sukses, harus tawakal. Dan tambahan sedikit tadi tentang ilmu tajwid, yaitu tentang qalqalah. Qalqalah ada berapa? Qalqalah ada 2. Qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.